Gara-gara apa? Gara-gara kolbunya masih buta. Bapak Ibu membaca Al-Quran yang tertulis pakai mata lahir, tapi baca kitab sejati. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma alaika hasiba. Tidak bisa pakai mata ini. Bahkan saat Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, ya aku ingin melihatmu ya Allah. Itu diabadikan di surat Al-A'raf 143. Maka kata Allah, kamu tidak akan bisa melihat dengan mata itu. Keren ya Quran? Keren gak? Sejak kapan Quran keren? Baru dibahas luarnya aja ini. Ini kulit banget yang saya sampaikan Bapak Ibu. Wah, kalau sudah tahu dalamnya Al-Quran, samudranya Al-Quran, mutiara semua Bapak Ibu. Kalau bicara ini pengen nangis. Di antara mereka ada yang tidak bisa membaca, tidak mengetahui kitab. Gara-gara tidak bisa membaca, gara-gara buta, maka dia tidak bisa mengetahui itu kitab. Tapi dia menjelaskan kitab, ngajarin kitab. Yang diajarin kira-kira kebenaran atau persepsi? Kebenaran atau kebohongan? Maka di ayat ini dikatakan tidak mengetahui kitab kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Zon. Ya zunnun itu dari kata zon. Makanya kalian suka bilang jangan uzon. Pintar kalian mau. Sapakilah. Pi umrik. Ngucapin selamat kelahiran aja lebih senang pakai bahasa asing daripada bahasa sendiri. Kalau udah pi umrik, udah soleh banget. Ya kalian memang begitu modelnya. Kata Gus Dur, Islam itu bukan mengubah kamu menjadi antum, bukan mengubah saya jadi anak, tapi Islam itu adalah sikap, darah yang mengalir, tauhid, di mana kita merasakan kehadiran Dia setiap ruang dan waktu. Sekarang kalau sudah antum anak, itu bahasa Arab, rasanya sudah dalam banget gitu ya agamanya. Dasar kamu. Paham sampai sini? Catat ya ayat ini, boleh nyatat. Yang penting jangan merekam. Ya. Di antara mereka ada yang tidak bisa membaca, disebutnya ummi. Jadi ummi itu artinya tidak bisa membaca kitab. Kitab yang mana? Kitab sejati. Ada perintah nggak baca kitab? Ada. Catat Al-Isra ayat 14. Di situ dikatakan Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Jadi yang harus dibaca itu kitabmu, bukan kitab yang lain. Kitabaka. Sudah bisa baca kitabmu. Nah itulah, kalian tidak pernah tahu jati dirimu. Karena apa? Karena kalian belum bisa membaca kitabmu, kitab sendirimu, belum bisa membaca. Kenapa? Masih tertutup. Makanya jangan banyak ngomong, diam aja dulu ya. Bahaya kalau ngomong pakai persepsi. Akibatnya apa? Ini kalau yang buta sudah memimpin yang buta, ini yang buta memimpin yang buta, dia juga belum melihat. Maka yang diomongkan tuh dugaan, dongengan belaka. Itu kata Quran. Tapi karena sering diomongkan, lama-kelamaan dianggap kebenaran. Karena repetisi, pengulangan kebohongan, lama-kelamaan bisa dijadi kebenaran. Itu bahayanya. Clear ayat ini? Oke, pelan-pelan nih ngajinya serius ya hari ini. Serius banget. Nah, saya mau cerita. Ada posisi istimewa pada orang-orang tertentu yang memegang gelar kerohanian. Contoh gelar kerohanian, tahu kan? Ya,
Kalau di Islam ada sebutan kiai. Kalau di agama Nasrani ada sebutan pendeta. Di agama Hindu ada pedande, ya toh? Kalau di Padang ada buya, betul nggak? Kalau di Garut ada aceng, aceng di Garut. Banyak sebutan-sebutan. Kalau di Makassar ustaz, kalau di Arab ustad, guru. Itu menurut ilmu sosial itu adalah gelar kerohanian. Berarti orang yang punya gelar kerohanian itu, yang pakai gelar itu, berarti sudah mumpuni pengalaman ruhaninya. Harusnya, maksudnya. Apakah semua yang pakai gelar itu sudah mumpuni? Kan belum tentu. Kan tidak pernah ada wisuda penobatan gelar itu. Tiba-tiba aja besok sudah pakai gelar sendiri. Aneh sama saya juga ada yang bilang Kiai Haji Saipul. Aduh, sejak kapan saya nulis begitu? Saya tidak punya gelar kerohanian. Saya bukan siapa-siapa. Haji lagi. Loh, saya kan sedang di Indonesia, bukan sedang di Arab. Kalau di Arab saya dipanggil haji, kan pengunjung. Loh, saya udah pulang. Kan saya udah pulang. Masih ingat ya kalian waktu umroh haji, begitu sampai Jeddah langsung dipanggil hajah gitu. Yang perempuan baris di dia gitu, maksudnya yang laki-laki haji baris di dia gitu, bukan gelar. Bahasa Arabnya haji itu pengunjung, karena kita sedang jadi tamu. Clear? Nah, geus balik make keneh nu kitu. Kaera maraneh eta teu ngarti teh ya. Jadi saya juga ingin mengatakan nih kepada netizen saya, janganlah ya pakai kiai, saya kiai haji. Apa, saya nggak pernah pakai begitu. Saya dipanggil ayah itu awalnya oleh komunitas saya, saking bingung nyebut Saipul Karim mungkin tidak sopan. Betul nggak? Karena saya memperlakukan semua di komunitas satu seperti anak. Bukan hanya belajar spiritual kalau di saya. Bahkan urusan-urusan yang lain-lain pun kalau saya bisa bantu, saya bantu. Karena mereka sudah merasa anak, mereka panggil ayah gitu. Ini bukan keinginan saya. Saya inginnya nggak usah disebut deh namanya. Tapi kan bingung kalian, siapa penceramahnya? Pokoknya nggak disebut namanya. Betul nggak? Daripada enggak ya udah, itu makanya. Itu titik yang paling akhir itu. Saya tidak punya gelar apa-apa. Gak punya gelar apa-apa. Gelar kerohanian. Masa orang model kayak gini pakai gelar-gelar segala. Enggak. Tapi posisi istimewa pemegang gelar kehormatan itu sangat berbahaya. Kalau dia menyampaikan apapun bisa dipercaya loh. Kenapa? Itulah pentingnya siapapun yang sudah menggunakan gelar-gelar kerohanian, satu ya, dia harus jadi pemimpin rohani. Dan pemimpin rohani itu harus punya rujukan, terutama rujukan moral. Harus jadi role model. Cara berkeluarganya, cara nafkahnya, cara mendidik anaknya, harus jadi role model. Jangan tojaiyah. Tojaiyah bahasa apa itu? Bahasa Garut ya itu? Bahasa Arab itu? Ya, ini gelarnya gini tapi ininya gitu loh. Itu kan harus koheren. Karena berbahaya, sangat berbahaya. Karena apapun yang dilakukan oleh orang yang sudah memegang ya gelar kerohanian itu sangat berbahaya. Apa saja yang dikatakan, apa saja yang dilakukan bisa dianggap kebenaran. Walaupun itu berdasarkan dari ambisi dan egonya, bukan dari kesadaran. Yang kedua, gelar kerohanian itu bukan alat untuk menghakimi. Aneh gitu, pakai gelar kerohanian. Harusnya dia sudah tahu kebenaran yang universal. Kalau kebenaran universal, bicaranya harus universal. Bicaranya tidak lokal lagi.
Kebenaran itu tidak bisa dikooptasi oleh kelompok tertentu saja. Harus berlaku untuk semua orang kebenaran itu. Dan ciri kebenaran universal. Artinya apa? Kebenaran itu bisa diterima semua pihak. Di jalan keyakinan manapun. Jadi gelar kerohanian ini bukan alat untuk menghakimi. Coba sekarang mohon maaf ya. Katanya sudah pegang gelar kerohanian. Rohaninya kan sudah tinggi harusnya. Kalau sudah tinggi itu sudah bijaksana. Kalau sudah mencapai kesadaran murni, harusnya terbebas dari segala penghakiman. Seperti Allah. Makanya Allah bilang, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu seperti aku berbuat baik. Allah tidak pernah menghakimi, Allah tidak pernah menghukum. Dia hanya mengingatkan supaya kita segera pulang. Ada orang yang konsultasi sama saya. Kenapa kamu konsultasi sama saya? Saya sudah lelah. Setiap saya datang konsultasi kepada orang-orang yang dianggap punya gelar itu gelar ini, malah saya dihakimi. Kamu itu manusia pendosa. Allah tidak akan mengampuni kamu. Lalu saya bilang, gak apa-apa. Itu Allah buatan dia. Gak apa-apa. Baru tenang dia. Oh iya, gak apa-apa. Setiap orang juga pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting kamu sadar kalau kamu melakukan kesalahan. Orang bertakwa kata Quran bukan orang yang tidak melakukan kesalahan. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, dia segera ingat kepada Allah. Itu yang paling penting. Kamu sudah datang sama saya menceritakan semua perilakumu dengan jujur pun, itu sudah luar biasa. Kamu tuh hebat, saya bilang. Sudah, gak apa-apa. Orang jahat hari ini masih punya masa depan. Orang suci hari ini mungkin pernah punya masa lalu. Kenapa tidak? Allah Maha Pengampun. Allah yang saya yakini Maha Pengampun. Tidak ternoda oleh kesalahan kamu. Begitu ayah, iya. Wah, saya semangat lagi. Mau bunuh diri gak jadi.